Allah ciptakan Nabi Adam dan sejarah proses Nabi Adam sebelum Allah turunkan ke dunia, terlebih dahulu adalah Allah bekali dengan ilmu. Dan kemudian Allah muliakan Nabi Adam juga dengan ilmu. Allah perintahkan sujud para malaikat, sujudnya Azazil atau iblis, yaitu karena kemuliaan Nabi Adam dari sisi ilmunya. Dan kemudian tidak ada seorang yang bisa menjalankan kehidupannya dengan baik di dunia ini melainkan dengan ilmu. Maka ilmu inilah yang akan mengarahkan kepada jalan Allah, kepada sunnah Rasulullah, kepada hal yang lebih baik. Siapapun yang tidak memiliki ilmu hidup di dunia, ujung-ujungnya sesat, ujung-ujungnya menyesat. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dilakukan atas dasar ilmu. Fa kullu man bighairi amalin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amalan yang dikerjakan, setiap ibadah yang dilakukan bukan atas dasar ilmu, maka ibadah tersebut, amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah terima. Maka oleh karena demikian, maka kita pastikan diri kita ada ilmu. Kita pastikan pada diri kita memiliki ilmu. Cara untuk memperoleh ilmu, maka dengan hadir dalam majelis ilmu, hadir ke dalam majelis para ulama, dekat kita dengan para ulama. Kenapa? Karena mereka lah yang memiliki ilmu. Maka orang yang selalu hadir dalam majelis ta'lim di balik Allah hapuskan dosanya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi usahanya, maka ketika kembali kepada Allah pun Allah kembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama yang alim-alim terdahulu, ulama-ulama dulu yang alim-alim, mereka saja yang kuat dalam beribadah, yang luas ilmunya, tapi tidak henti-henti menangis berharap kepada Allah agar Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka disinilah kita yang hari ini mungkin jauh daripada ulama terdahulu, maka selalulah kita pastikan diri kita hadir dalam majelis taklim, mau menuntut ilmu. Karena kenapa? Ada satu ibadah yang luar biasa yang tidak Allah perintahkan di dunia, tetapi Allah perintahkan pada tempat yang tidak bisa dilewati melainkan hamba yang diizinkan oleh Allah, yaitu ketika perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Allah perintahkan salat, bukan di langit, bukan di bumi, tapi pada tempat yang hanya Allah lah yang maha tahu. Maka salat 5 waktu tersebut ini adalah kunci bagi ibadah yang lain. Maka salat yang kita lakukan tidak akan pernah benar dan tidak akan diterima oleh Allah kalau bukan atas dasar ilmu. Orang yang benar dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah salatnya, maka insya Allah dengan rahmat Allah selamat dunia akhirat. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Darda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak. Ada yang membaca wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim, atau orang yang mau menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu. Jangan jadi kelompok yang keempat, maka akan hancur binasa. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Susah di dunia, susah di akhirat. Karena semua yang kita miliki hari ini adalah semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal yang atas dasar ilmu. Maka oleh karena demikian, mudah-mudahan kita yang hadir Allah bekali dengan ilmu. Mudah-mudahan kita hari ini yang mau duduk dalam majelis ta'lim, Allah tanamkan nur Allah, cahaya Allah, ilmu Allah pada diri kita, supaya kita hidup di dunia tidak sia-sia. Yang kesimpulannya, menuntut ilmu tersebut wajib. Supaya kita ingin diterima ibadah kita, tuntut ilmu. Lakukan ibadah dengan ilmu. Maka supaya kita ingin Allah mudahkan sakaratul maut, tuntut ilmu. Hadir dalam majelis ta'lim. Ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ilmu. Bekali diri dengan ilmu. Nah, jadi
man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang ingin kebahagiaan dunia maka mesti dengan ilmu. Yang ingin kebahagiaan akhirat mesti juga dengan ilmu. Yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat mesti dengan ilmu. Insya Allah dengan kita memiliki ilmu, mau menuntut ilmu, susah disesatkan oleh iblis. Dengan kita mau menuntut ilmu, ada ilmu pada diri kita, tidak mudah untuk dimurtadkan. Kenapa? Karena ada ilmu. Yang kita takutkan di akhir zaman hari ini, lagi duduk murtad, lagi bercanda murtad, lagi tidur murtad. Banyak orang yang murtad tapi tidak sadar dirinya sudah murtad. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Kenapa tidak memiliki ilmu? Karena tidak pernah mau hadir dalam majelis ilmu, tidak pernah mau duduk dengan para ulama, tidak pernah mau hadir dalam majelis para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sampai akhir hayat kita duduk dalam majelis taklim, kita pelajari ilmu, kita tuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.